Semuanya, apa kabar? Oke, video kali ini adalah lanjutan dari video yang pertama, itu latihan soal day 1. Sekarang tuh latihan soal day 2. Jadi di video yang kemarin kita tuh ngebahas tentang matematika. Video kali ini aku akan ngebahas tentang biologi. Dan nanti video berikutnya itu kimia, terus video berikutnya fisika dan TPS. Pokoknya nanti semua pelajaran itu bakalan terus berputar kayak roda sampai di hari HUTBK nanti. Jadi kalian jangan lupa untuk di-subscribe dan loncengnya juga dinyalain biar kalian gak ketinggalan latihan soal bareng aku. Oke? Jangan lupa, semangat. Kita mulai kerja dari soal yang pertama. Oke? Nah, oke. Soalnya udah aku kirim ke HP adik aku. Soalnya, dan di sini juga aku udah nyiapin buku catatan biologi aku, takutnya nanti aku lupa. Ini catatan biologi waktu SMA gitu loh. Jadi semoga aku gak lupa. Langsung di soal yang pertama. Katanya tuh, pertanyaannya, urutan jaringan dari bagian ujung ke pangkal akar adalah. Otomatis untuk menjawab soal ini kita harus tahu kan urutannya kayak gimana. Berdasarkan materi yang ada di biologi, bahwa bagian-bagian dari ujung akar dari ujung akar sampai ke pangkal itu, urutan yang pertamanya itu adalah tudung akar. Tudung akar itu apa? Tudung akar itu untuk apa? Tudung akar itu untuk melindungi si ujung akar itu sendiri. Nah, kenapa gitu loh? Untuk melindungi itu kenapa? Karena kan ketika akar mau masuk ke dalam tanah itu pasti perlu dilindungin kan si ujung akarnya tuh, karena di ujung akar sel-selnya tuh masih tipis. Kenapa kok tipis? Karena dia merupakan bagian untuk pembelahan nantinya, sehingga sel-selnya tipis. Maka rawan sekali kan, sehingga harus dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh si tudung akar tadi. Masuk ke bagian kedua, itu kan bagian pertama tuh dari ujung sampai ke pangkal. Masuk ke bagian kedua itu daerah meristematik ataupun pembelahan. Kenapa dikatakan sebagai daerah meristematik? Karena dia itu tersusun atas sel-sel yang aktif membelah dan juga memang terdiri atas sistem meristem itu sendiri. Kemudian pada bagian yang ketiga itu daerah pemanjangan. Nah, pada bagian ini, pada daerah ini sel-sel itu mengalami pemanjangan. Biasanya itu 9 kali lipat dari sebelumnya. Dan perlu diingat, dia mengalami pemanjangan saja tanpa pembelahan, oke? Dan di bagian yang terakhir, yaitu daerah diferensiasi atau akarnya itu sendiri. Ini berarti paling pangkal ya. Nah, di daerah ini tuh sudah terjadi yang namanya apa nih? Sudah terjadi yang namanya pembentukan, yaitu adanya spesialisasi dan juga diferensiasi. Nah, kalau udah terbentuk spesialisasi dan juga diferensiasi, itu kita tahu seperti terbentuknya ada jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan banyak lagi kan? Jaringan-jaringan itu adalah hasil daripada di daerah ini sendiri. Terus kita juga harus tahu ciri-cirinya apa ya kalau di daerah diferensiasi atau akar ini sendiri. Ciri-cirinya tuh seperti dia punya rambut akar atau bulu-bulu akarnya itu loh. Bulu-bulu akarnya, terus dia juga adanya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu apa? Seperti silem dan juga floem. Terus di sini pilihannya kan tadi aku udah ngurutin tuh dari 1 sampai terakhir. Urutan pertama tadi apa? Tudung akar. Tudung akar di sini ada di nomor 2. Kita lihat urutan pertama di nomor 2, urutan pertama nomor 2 pada option itu pada pilihan B dan C. Berarti pilihan yang lain kita coret. Fokus di B dan C aja. Urutan yang kedua setelah tudung akar itu adalah jaringan ataupun daerah meristematik atau pembelahan. Daerah pembelahan itu di sini pada nomor 3. Nah, B dan C sama-sama urutan keduanya nomor 3. Berarti kita belum bisa mencoret salah satu. Urutan ketiganya kita tahu tadi urutan ketiganya adalah daerah pemanjangan. Daerah pemanjangan di pilihan ini ada di nomor 1. Berarti jawaban yang benar adalah C, yaitu urutannya 2, 3, 1 dan juga 4. Mudah kan? Jadi kalian coba ingat-ingat lagi, hafalkan lagi. Bukan hafalkan, kalau bisa dipahami urutan dari ujung akar sampai ke pangkalnya. Oke? Lanjut di soal yang kedua. Di soal yang kedua ini katanya tipe perkembangan poliembrioni pada serangga terdapat pada ordo yang mana gitu, di opsinya A, B, C atau D, A, B, C, D atau E, kayak gitu kan. Nah, untuk menjawab soal kayak gini kita harus tahu dulu poliembrion itu apa. Poliembrion itu merupakan suatu keadaan di mana si telur yang sedang berkembang itu dia tuh mengalami apa namanya tuh, pembelahan mitosis berkali-kali. Jadi dia nggak cuma sekali pembelahannya, tapi berkali-kali sehingga menghasilkan banyak embrio. Terus untuk menjawab pertanyaan kali ini kita coba identifikasi setiap option yang ada, setiap jawaban yang ada.
dari Hymenoptera pada jawaban yang A ya. Yang A. Nah, Hymenoptera ini ciri-cirinya seperti yang kita tahu, ciri-ciri umumnya deh, ciri-ciri yang paling spesifik. Dia tuh sayapnya tipis, sangat tipis. Sayapnya yang sangat tipis. Contohnya biar nggak susah nih. Contohnya tuh seperti lebah, terus tuh semut. Nah, kedua spesies itu pun merupakan suatu spesies yang bisa membentuk koloni. Dan untuk memperbanyak koloni, biasanya mereka pun menggunakan cara ini, yaitu polyembryony itu sendiri. Jadi karena udah terjawab, kita nggak perlu ngebahas yang B, C, D, E ya. Kalau di UTBK biar cepet, udah dapet jawabannya, langsung pilih. Berarti jawabannya yang A. Tadi yang aku bilang, karena dia bisa membentuk koloni juga, dan cara untuk memperbanyak koloninya itu sendiri dengan polyembryony ini. Kayak gitu. Terus pengertian polyembryony nanti coba aku taruh di sini. Oke, sekarang lanjut di soal nomor ketiga. Di sini katanya secara berurutan fase pertumbuhan tanaman yang benar itu apa? Sebenarnya nggak cuma pada tumbuhan saja, tapi pada organisme lain pun pada fase pertumbuhan ini biasanya kita melihat dari kurva sigmoid. Apa? Kurva sigmoid itu apa gitu? Kurva sigmoid itu merupakan kurva yang menggambarkan tentang pertumbuhan suatu organisme. Karena di sini kita akan membahas tentang tentang tumbuhan, berarti kita fokus pada fase-fase yang ada di tumbuhan. Di tumbuhan ini sendiri terdapat 3 fase. Yang pertama itu fase logaritmik. Nah, fase logaritmik itu dimana keadaannya tuh kecepatan awalnya tuh masih lambat banget, tapi lama kelamaan si kecepatannya tuh makin naik atau makin cepat gitu loh. Jadi dari lambat ke cepat itu fase pertumbuhannya. Terus fase yang kedua itu adalah fase linear. Di fase linear ini sendiri pertumbuhannya sudah mulai konsisten kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah fase penuaan. Di fase penuaan ini sudah tidak terjadi lagi pertumbuhan, yang ada sudah tidak terjadi lagi pertambahan kecepatan pada pertumbuhan ini sendiri, tapi yang ada penurunan kecepatan daripada pertumbuhan. Oke? Terus untuk mengingat biar susunannya dari logaritma, linear, dan penuaan itu nggak ketuker-tuker, aku biasa sebut itu lolip. Kenapa lolip? Karena lo-nya itu sebagai logaritma. Jadi matematika kan, logaritmik. Terus tuh li-nya itu linear, si P-nya itu ya penuaan, kayak gitu loh. Terus kalau ngeliat dari option yang ada, tadi kan logaritmik pertama, berarti jawabannya antara A sama B. Yang kedua itu linear, berarti udah pasti jelas jawabannya yang A, ya kan? Nah, itu teman-teman. Jadi tadi tuh segitu cukup mudah banget ya. Oke teman-teman semuanya, tadi soal-soalnya, latihan soal hari ini 3 soal dulu untuk biologi. Dan semoga apa yang aku terangkan cukup jelas. Dan untuk apa yang aku omongin semuanya tulisannya bakal aku taruh juga, biar kalian bisa dengerin aku sambil ngeliat tulisannya. Takutnya nanti aku ada salah penyebutan dan apa sebagainya gitu. Semangat terus untuk UTBK-nya, karena yang namanya UTBK perlu latihan soal yang banyak. Jadi ayo kita latihan soal bareng-bareng di YouTube channel aku. Jadi jangan lupa dinyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap latihan soal kayak gitu. Aku harap sih setiap aku ngasih soal dan aku sambil aku ngejelasin, tapi kalian sambil ngejawab juga di sana. Jadi biar kalian sama aku tuh terasa kayak belajar bareng-bareng aja gitu. Pokoknya kita kayak belajar bareng-bareng. Semangat terus. Jangan lupa kalau kalian suka video ini tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Terus tuh share juga ke teman-teman kalian. Ayo kita belajar bareng-bareng di sini.